Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Muftahul ini di sini akan mempresentasikan terkait dengan rencana pelaksanaan layanan bimbingan kelompok dengan teknik permainan simulasi. Penyusunan ini ditunjukkan untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah pendekatan kelompok dalam bimbingan dan konseling. Berikut merupakan rancangan RPLBK yang sudah saya susun. Yang pertama terkait dengan komponen layanannya, yakni layanan dasar, bidangnya adalah bidang pribadi, fungsi layanannya adalah pemahaman dan pengembangan. Untuk topiknya di sini saya menggunakan topik sudahkah kita terhindar dari stres akademik. Nah, untuk tujuannya anggota kelompok mampu mengolah diri agar terhindar dari stres akademik, di mana fenomena ini terjadi sangat pesat di akhir-akhir zaman ini, khususnya sebagai bentuk dari dampak COVID-19. Adapun tujuannya, yang pertama adalah anggota kelompok mampu menganalisis tentang stres akademik itu sendiri, anggota kelompok mampu mendiagnosis penyebab dari stres akademik yang dimilikinya, lalu anggota kelompok mampu mengklasifikasikan dampak negatif dari stres akademik, dan yang terakhir adalah anggota kelompok mampu mengoperasikan atau mendemonstrasikan cara mengelola diri agar terhindar dari stres akademik. Untuk sasarannya adalah kelas 11. Materi layanannya di sini menggunakan definisi stres akademik, penyebab stres akademik, dampak negatif stres akademik, dan cara untuk terhindar dari stres akademik. Untuk waktunya adalah 2 kali 45 menit atau 2 kali pertemuan, namun dalam hal ini dijadikan 1 kali pertemuan karena konsepnya adalah bimbingan kelompok. Nah, berikut merupakan sumber-sumber bacaan yang digunakan atau referensi yang digunakan dalam penyusunan materi. Nah, adapun metode dan tekniknya adalah permainan simulasi. Medianya yang pertama ada video edukasi, beberan permainan stres akademik, dadu, kertas refleksi. Untuk alatnya ada laptop, LCD, dan speaker. Tempatnya di ruangan kelas. Nah, untuk pelaksanaannya tahap awal, dalam hal ini pemimpin kelompok membina hubungan baik dengan anggota kelompok dengan cara yang pertama menyapa anggota kelompok dan membuka dengan salam. Yang kedua, pemimpin kelompok meminta ketua kelas untuk memimpin doa. Dalam hal ini adalah ketua dalam pemimpin kelompok tersebut. Nah, yang ketiga, melaksanakan presensi atau kehadiran anggota kelompok. Nah, jika diperlukan, pemimpin kelompok memberikan ice breaking. Dalam hal ini saya memberikan alternatif dengan say hello. Anggota kelompok menjawab hey hey hello, lalu pemimpin kelompok mengatakan hey hey hello, lalu anggota kelompok halo halo halo. Nah, hal ini untuk meningkatkan hubungan baik ataupun semangat dari anggota kelompok. Selanjutnya, pernyataan topik dan tujuan. Dalam hal ini pemimpin kelompok menjelaskan topik, layanan, dan tujuan dari kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan RPL bimbingan kelompok ataupun kegiatan bimbingan kelompok pada pertemuan kali ini. Lalu penjelasan langkah-langkah kegiatan. Dalam hal ini pemimpin kelompok menjelaskan langkah-langkah kegiatan dimulai dari pemutaran video, lalu melaksanakan permainan simulasi, lalu melakukan refleksi atas permainan tersebut, dan refleksi kegiatan secara keseluruhan. Nah, untuk tahap konsolidasinya, pemimpin kelompok menjelaskan tugas dan jawab anggota kelompok selama kegiatan berlangsung, yaitu yang pertama, selama kegiatan berlangsung HP anggota kelompok silahkan dimasukkan dalam tas. Nah, adapun dapat digunakan ketika sudah ada perintah dari pemimpin kelompok. Yang kedua, terdapat beberapa tetap berada di kelompok sampai kegiatan selesai. Adapun izin jika ingin meninggalkan kelompok. Dan yang terakhir, jika ingin berpendapat silahkan mengangkat tangan. Nah,
tahap peralihan atau transisinya, yakni pemimpin kelompok menanyakan kesiapan siswa dalam melaksanakan kegiatan hari ini, apakah sudah siap untuk dimulai. Lalu setelah anggota kelompok siap, pemimpin kelompok memulai layanan bimbingan kelompok, memasuki tahap kerja ataupun tahap inti. Adapun rincian kegiatannya sebagai berikut. Nah, saya akan membacakan terkait dengan kegiatan pemimpin kelompok. Yang pertama, pemimpin kelompok memberikan pengantar. Pemimpin kelompok memutarkan video terkait dengan stres akademik untuk pengetahuan awal. Selanjutnya, pemimpin kelompok menanyakan refleksi terkait dengan video tersebut. Lalu, pemimpin kelompok menunjuk 2 orang untuk menjadi observer dalam permainan simulasi. Pada tahap ini sudah melangkah pada penerapan permainan simulasi, yang mana pemimpin kelompok menunjuk 8 anak ataupun 8 anggota kelompok untuk mengikuti permainan simulasi tersebut. Pemimpin kelompok membacakan aturan terkait dengan permainan simulasi. Lalu pemimpin kelompok memandu permainan simulasi hingga selesai, dan pemimpin kelompok selanjutnya meminta observer mengutarakan hasil pengamatannya. Selanjutnya, pemimpin kelompok menghimbau kepada pemain dan observer untuk kembali ke tempat duduk semula untuk berdiskusi. Lalu pemimpin kelompok memberikan gambar refleksi pada setiap anggota kelompok. Nah, setelah rangkaian kegiatan tersebut berjalan, masuk pada tahap penutup. Dalam hal ini, pemimpin kelompok meminta perwakilan anggota kelompok untuk menyimpulkan kegiatan yang sudah dilaksanakan secara keseluruhan. Pemimpin kelompok memberikan penguatan atas pengalaman belajar anggota kelompok. Pemimpin kelompok mengajak anggota kelompok untuk melakukan ice breaking. Dalam hal ini untuk meningkatkan semangat lagi sebelum pemimpin kelompok menutup kegiatan dengan berdoa dan salam. Nah, adapun evaluasi dalam hal ini digunakan yakni evaluasi proses dan evaluasi hasil. Lampiran dalam RPL kali ini ada uraian materi, media video, pedoman permainan simulasi, lembar evaluasi proses, dan lembar evaluasi hasil. Nah, berikut merupakan lampiran-lampirannya. Yang pertama, uraian materi. Dalam hal ini materi yang diberikan terkait definisi stres akademik, lalu penyebab stres akademik itu sendiri, dampak negatif dari stres akademik bagi siswa. Nah, selain itu terdapat juga cara untuk terhindar dari stres akademik. Nah, lampiran videonya, video yang digunakan dapat diakses melalui YouTube dengan link sebagai berikut. Untuk judulnya adalah Pandemi Corona, Siswa Belajar dari Rumah, KPAI, Anak-anak, Orang Tua, Stres Banyak Tugas. Nah, dalam hal ini video yang menggambarkan dampak dari COVID-19 di bidang pendidikan. Dalam video ini siswa melaksanakan pembelajaran di rumah dan UN ditiadakan. Namun di sisi lain ada beberapa siswa yang merasa keberatan atas tuntutan guru yang diberikan sehingga menyebabkan stres akademik. Dengan video ini dapat memberikan gambaran bagaimana sih stres akademik itu dapat terjadi dan apa saja sih yang menyebabkan stres akademik itu dapat terjadi. Nah, adapun lampiran 3 yakni pedoman permainan simulasi. Nah, adapun langkah-langkah dalam dan aturan permainan simulasi sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan beberan permainan dan perlengkapan lainnya. Yang kedua, menentukan peserta yang menjadi pemain pertama dalam permainan. Yang ketiga, setiap pemain melempar dadu. Yang keempat, pemain pertama adalah pemain yang mendapatkan angka paling tinggi saat melempar dadu. Yang kelima, pemain pertama melempar dadu untuk memulai permainan dan pemain berjalan melalui petak-petak yang terdapat dalam beberan, dan yang terakhir pemain akan mendapatkan kartu setiap berhenti di petak tersebut. Adapun aturan permainannya, permainan dimulai dari start, lalu pemain berjalan di atas petak beberan sesuai dengan mata dadu yang terlempar, dan yang ketiga pemain mengambil kartu yang diberikan oleh pemimpin kelompok. Pemain wajib melaksanakan instruksi ataupun perintah dan menjawab pertanyaan yang ada dalam kartu tersebut. Permainan selesai jika salah satu pemain sudah berada pada garis finish. Nah, berikut merupakan matriks permainannya. Matriks ini dibuat berdasarkan indikator-indikator dalam tujuan terkait dengan pelaksanaan bimbingan kelompok
dengan topik stres akademik ini. Nah, adapun kartu selingan yang digunakan agar mencairkan suasana lebih menyenangkan dalam proses bermain. Ada 6 kartu yang digunakan. Selanjutnya ada media beberan seperti tampak di layar dengan permainan stres akademik. Nah, adapun lembar evaluasi proses sebagai berikut. Dan lembar evaluasi hasil sebagai berikut. Sekian presentasi dari RPL terkait dengan layanan bimbingan kelompok dengan teknik permainan simulasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.